Saya sapa dulu Pajakin, CEO Pajakin Pak Arif Rohman, Bapak Ibu 471 sampai dengan saat ini. Sementara peserta webinar edukasi perpajakan pagi ini yang cerah ini, dua hal yang kita bahas kali ini. Salah satunya yang sedikit saya singgung di pantun tadi. Yang pertama adalah tentang perseroan perseorangan. Nah, kenapa ada demikian? Beberapa yang melatar belakanginya adalah dengan adanya perseroan perorangan, paling tidak akan ada seperti hanya perseroan lainnya, akan ada pemisahan kekayaan antara pribadi dan perusahaan. Nah, lebih lanjut dari statement ini apa, kalimat ini, maka kemudian tanggung jawabnya akan menjadi tidak seluruhnya kan, menjadi ada batasnya. Maka kemudian selain itu juga perlindungan hukum akan untuk pelaku usaha menjadi lebih jelas ya. Bagaimana kemudian tata cara pendaftarannya juga sudah secara elektronik ya. Itu nanti akan disinggung, akan dibahas, akan diajak diskusi oleh Mbak Ami, oleh Mas Angga dan juga Mbak Adel. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua tentang UMKM. Bagaimana sih setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PP 23 UMKM itu kan simpel ya. Omset berapa ya udah tarif 0,5 gitu ya. Ini apa? Ini yang pertama agar bisa mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Sehingga bahasanya kalau UMKM naik kelas seperti itu ya. Kemudian kemudahan jelas, tarifnya udah 0,5%, nggak perlu omsetnya berapa, biayanya berapa, mana yang boleh biayakan, mana yang tidak, udah selesai. Ya. Kemudian jelas memberikan kesempatan berkontribusi. Nah, ini ada menarik lagi, ternyata kemudahan itu tidak ada yang baru lagi ya. Ya. Tidak hanya kemudahan, tapi lebih tepatnya lebih pasnya apa ya, membayarnya lebih sedikit gitulah ya. Kisi-kisinya itu, detailnya seperti apa nanti akan dijelaskan Mbak Mi, Mas Angga dan Mbak Adel ya. Bagaimana sih perlakuan pajak UMKM khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Nah, di awal Pak Arif Yunianto ya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara UMKM sekarang, khususnya pasca kedua peraturan tadi berlaku, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka sebenarnya ada dua isu kalau kita mau kaitkan dengan UMKM. Yang pertama adalah bagaimana perlakuan pajak bagi perseroan perorangan. Nah, karena kalau kita perhatikan di Undang-Undang Ciptaker itu sudah mengakomodir adanya suatu badan hukum baru yang sifatnya perorangan ya. Perluasan dari undang-undang terkait dengan perseroan terbatas. Nah, sebenarnya bagaimana sih perlakuan pajak perorangan ini gitu ya, perseroan perorangan ini, apakah dia sama seperti badan usaha atau dia tetap nanti perlakuan perpajakannya seperti orang pribadi? Nah, ini yang akan kita coba bahas isunya pada kesempatan pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di situ disampaikan bahwa untuk UMKM orang pribadi, ya, saya bilang UMKM orang pribadi yang omsetnya belum mencapai 500 juta, maka dia tidak dikenai PPh final UMKM. Nah, lalu bagaimana teknisnya untuk pembayaran bulanannya misalnya? Kemudian bagaimana teknisnya pada saat pelaporan SPT tahunan gitu ya. Kemudian bagaimana teknisnya jika dia bertransaksi dengan pemungut? Bagaimana si pemungut ini tahu bahwa orang pribadi yang UMKM ini sudah memenuhi ambang batas 500 juta atau belum? Nah, ini juga yang akan kita coba diskusikan. Kita sharing ya terkait dengan perpajakannya di kesempatan hari ini.
Nah, dua isu inilah yang akan kita coba jabarkan lebih dalam, nanti kita coba diskusi juga. Di dasar hukum ini, kalau kita bicara lebih jauh, setidaknya ada beberapa regulasi yang bisa menjadi acuan kita kalau mau membahas terkait dengan UMKM ini. Yang pertama tentu saja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, di situ ada perluasan ataupun perubahan terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, gitu ya. Kemudian di situ juga dibahas terkait dengan permodalan dan lain sebagainya. Kemudian di undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau biasa kita kenal dengan HPP. Di sini juga yang diintroduce adanya peredaran bruto tidak dikenai pajak yang 500 juta ke bawah. Nah, aturan turunannya khususnya dari aturan turunan Undang-Undang Ciptaker itu ada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian perubahan pembubaran yang memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai usaha mikro dan kecil. Jadi sebenarnya ada perluasan nilai nominal, entah itu omsetnya, entah itu peredaran usahanya, dari yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nanti kita coba diskusikan juga. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Serta tentu saja kita juga akan membahas PP 23 ya, yang sudah kita kenal sama-sama. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau biasa kita kenal dengan WP UMKM yang menggunakan tarif 0,5%. Nah, sebagai aturan turunannya yang menjelaskan atau pelaksanaan dari PP 23 ini, landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018. Nah, ini pegangan kita kalau kita mau bicara terkait dengan pajak UMKM. Pembahasan yang pertama terkait dengan diintroduksinya badan hukum baru ya, yang namanya perseroan perorangan. Nah, kalau kita perhatikan di Undang-Undang Cipta Kerja kita, apa sih definisi dari persero perseorangan ini? Nah, kalau kita perhatikan di situ di dalam Undang-Undang Ciptaker disampaikan bahwa persero perseorangan adalah badan hukum. Ya. Saya di bold, badan hukum. Artinya dia adalah berbentuk badan usaha. Berarti kalau kita berbicara masalah perpajakan, nanti entah itu pembayarannya ataupun pelaporan pajaknya nanti akan diperlakukan sama seperti badan usaha pada umumnya. Kemudian badan hukum perorangan ya. Perorangan. Nah, definisi perorangan ini dipertegas bahwa karena namanya perseroan perorangan berarti satu orang. Nah, satu orang di sini adalah hanyalah bagi warga negara Indonesia. Jadi yang bisa mendirikan PT perseroan perorangan ini adalah orang WNI. Berarti kalau WNA tidak bisa dia menggunakan atau membuat atau mendirikan perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 gitu ya. Di situ kan modalnya itu 300 juta kalau kita bicara mikro gitu ya, omsetnya 1 miliar gitu ya. Nah, kalau setelah diubah dengan Undang-Undang Ciptaker, di situ definisi usaha mikro adalah yang modalnya tidak melebihi 1 miliar rupiah, tidak termasuk aset tanah dan atau bangunan. Atau kalau kita bicara omsetnya tidak melebihi 2 miliar. Sedangkan definisi kecil gitu ya, kalau kita bicara yang sekarang di Undang-Undang Ciptaker, itu modalnya antara 1 miliar sampai dengan 5 miliar, sedangkan omsetnya antara 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Nah, dari definisi mikro dan kecil ini kalau kita sangkut paut sana kudu hadir ngono. ya. Gak ngisi link. Ya, terima kasih sudah membantu nge-unmute. Nah, kembali lagi kalau kita bicara mikro dan kecil dalam konteks perpajakan gitu ya. Kan tadi ada regulasi PP 23 tahun 2018. Kalau kita ngomongin perpajakan, maka untuk orang pribadi atau badan yang omsetnya belum mencapai
atau belum melebihi 4,8 miliar setahun, maka dia bisa menggunakan fasilitas penghitungan PPh final 0,5%. Nah, artinya kalau kita sangkut pautkan dengan definisi ini, persero perseorangan karena ada kemungkinan omsetnya belum melebihi 4,8 miliar, maka secara ketentuan perpajakan dia juga bisa berarti menggunakan fasilitas PPh final UMKM yang 0,5%. Jadi si persero perorangan ini bisa termasuk kriteria PP 23 tahun 2018 sepanjang omsetnya belum mencapai 4,8 miliar. Dan perlakuannya seperti halnya PP 23 untuk badan, gitu ya. Bukan orang pribadi, badan. Bahwa kalau UD atau CV, maka tanggung jawabnya itu menyatu kepada individunya. Artinya kalaupun ada isu perpajakan, maka dia akan menyangkut ke individunya, entah itu terkait finansialnya ataupun hukumnya. Nah, sedangkan untuk PT itu ada pemisahan tanggung jawab yang jelas, gitu ya, sesuai dengan jumlah modal yang disetor. Maka secara hukum ataupun secara finansial jelas tanggung jawabnya. Kemudian kalau berbicara masalah merek, gitu ya, atau merek dagang lah. Kalau untuk UD atau CV itu bisa kemungkinan namanya itu sama digunakan oleh PT yang lain, gitu ya, atau usaha lain, karena namanya memang tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sedangkan PT atau perseroan terbatas ataupun persero perorangan, karena dia terdaftar di Kumham, maka sangat kecil sekali kemungkinan adanya nama yang sama untuk perusahaan yang sama, gitu ya. Jadi memiliki unik tersendiri. Sedangkan dari sisi kepemilikan saham, gitu ya, kalau untuk UD ataupun CV itu tidak ada kepemilikan berupa saham, tapi kalau untuk persero perorangan karena dia sama seperti PT, maka ada bukti kepemilikan saham sana. Kemudian berikutnya, apa perbedaannya? Dengan persekutuan yang lebih dari 2 orang atau lebih, gitu ya, PT berarti kita ngomong PT persekutuan modal. Nah, kalau perorangan kesamaannya sama-sama badan hukum, berarti nanti perlakuan perpajakannya sama seperti badan usaha. Kemudian nanti kalau untuk perorangan modalnya ditentukan sendiri oleh pendiri PT-nya sesuai dengan kriteria UMKM tadi, yang 1 miliar atau 5 miliar tadi. Sedangkan untuk persekutuan modal dasarnya ditentukan oleh para pemegang saham. Ya. Untuk perorangan jelas karena namanya perorangan, dia didirikan oleh 1 orang. Sedangkan untuk modal, persekutuan modal minimal didirikan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kemudian dari sisi akta, gitu ya, kalau bicara PT perorangan, maka karena prinsipnya adalah kemudahan berusaha, ketika dia mendaftarkan AHU, gitu misalnya, nah maka mendaftarkan di AHU, maka nanti ketika mendaftar secara online akan mendapatkan surat pernyataan pendirian. Nah, ini juga yang akan digunakan untuk mendaftarkan NPWP ke kantor pajak. Gitu. Kalau misalnya mau menggunakan pendaftaran e-filing, pendaftaran secara online di e-registration, gitu ya. Nah, sedangkan untuk persekutuan modal, karena harus ada akta pendirian atau notaris, gitu ya, maka di situ nanti prosesnya mungkin jauh lebih rumit dibandingkan PT perorangan. Karena balik lagi, kenapa PT perorangan ini hadir? Untuk kemudahan berusaha tanpa meninggalkan aspek formalnya, gitu ya. Tadi beberapa kali Pak Arief menyampaikan naik kelas. Apa sih yang dimaksud dengan naik kelas? Itu bergerak dari sektor informal ke formal, tercatat secara hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang sedikit membedakan juga, gitu ya, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sekarang sudah mendirikan PT perorangan ataupun akan mendirikan PT perorangan, jangan lupa untuk menyampaikan laporan keuangan, ya, semesteran paling lama 6 bulan setelah akhir periode berjalan dan melaporkannya ke menteri terkait. Kalau kita bicara PT perorangan, tapi kalau persekutuan modal tidak perlu membuat dan menyampaikan laporan keuangan ke menteri terkait. Regulasi perpajakannya, regulasi pajak UMKM. Untuk PT perorangan kita sudah memegang bahwa 1, dia dikategorikan sebagai badan, gitu ya. 2, dia dapat menggunakan PP 23 sepanjang omsetnya belum melebihi 4,8 miliar setahun. Nah, sedikit kami refreshing kembali, gitu ya, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin
sudah lupa dengan PP 23 ini tahun 2018 karena sudah lama. Jadi PP 23 tahun 2018 ini hadir gitu ya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Karena dari hasil BPS membuktikan bahwa ternyata banyak UMKM kita ini yang bergerak di sektor informal. Artinya dia belum terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan perusahaan ataupun usaha yang didirikannya. Kemudian yang kedua tentu saja memberikan kemudahan terkait dengan kewajiban perpajakannya. Karena kalau bicara perpajakan gitu ya, kalau aturan umumnya kan harus ada pembukuan gitu ya, segala macam laporan keuangan, neraca laba rugi dan lain sebagainya. Nah, bagi UMKM yang belum siap ke arah pembukuan, maka diberikan waktu entah itu 3 tahun, 4 tahun ataupun 7 tahun dalam menghitung pajaknya dengan menggunakan tarif yang sangat kecil, nilainya 0,5% dari omset bulanannya. Sekarang di Undang-Undang HPP pun gitu ya, untuk UMKM orang pribadi yang belum melebihi 500 juta, bahkan sekarang tidak dikenai 0,5%. Baru dikenainya nanti setelah melebihi 500 juta setahun. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Ami pada saat sesi penghitungan pajak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan berkontribusi kepada negara. Ya, kita tahu bahwa jumlah UMKM ini ada 99% gitu ya di Indonesia, di mana memiliki daya tahan yang kuat dulu waktu ketika krisis moneter tahun 1998. Nah, harapannya gitu ya, meskipun kalau dari segi pajaknya itu relatif lebih kecil, 0,5%, tapi yang ingin ditumbuhkan di sini adalah penanaman kesadaran dan ikut berkontribusi kepada negara ya. Dan yang terakhir, tujuan PP 23 ini meningkatkan pengetahuan terkait dengan manfaat pajak ataupun terkait dengan regulasi perpajakannya. Pajak PP 23 tahun 2018 kan ada dua ya, kalau kita petakan adalah orang pribadi ataupun badan. Badan ini bisa berbentuk PT, perseroan terbatas, ataupun persero perorangan gitu ya, ataupun CV firma dan koperasi. Nah, untuk orang pribadi jangka waktunya adalah 7 tahun penggunaan tarif 0,5% ini. Dalam beberapa kesempatan gitu ya, kami sering mendapatkan konsultasi. Ternyata banyak yang sebenarnya secara ketentuan dia sudah lewat tuh 3 tahun atau 4 tahunnya, tapi masih lanjut tuh 0,5%-nya. Nah, ini yang ingin kami mitigasi. Jangan sampai ketika masa berlaku 3 tahun atau 4 tahun ini berakhir, masih menggunakan tarif 0,5%. Nanti ya, khawatirnya setoran pajak yang sudah disampaikan dianggap tidak memenuhi ketentuan. Harus melakukan permohonan pemindah bukuan dan lain sebagainya. PP 23 ada gitu ya. Siapakah mereka? Itu ya, yang pertama adalah wajib pajak yang memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum. Gitu ya. Karena secara default misalnya ketika saya mendirikan sebuah perusahaan persero perorangan jualan gamis online, ada namanya gamis online Angga misalnya gitu ya, terdaftar di Kumham, secara default dia adalah PP 23 tahun 2018, wajib pajak UMKM yang 0,5%. Kemudian saya berpikir, kalau PP 23 kan tarifnya 0,5% dikalikan omset nih. Omset ini artinya penjualan kotor. Berapa yang saya jual itulah yang menjadi omsetnya. Padahal saya omsetnya tipis nih, untungnya tipis, margin jualan saya tipis. Kalau saya menggunakan 0,5, setelah saya hitung kok nggak menarik ya gitu. Saya mau menggunakan tarif umum saja supaya bisa menghitung dari keuntungan bersihnya. Bisa mengurangi biaya-biaya karyawan, biaya operasional, biaya listrik dan lain sebagainya. Boleh dengan catatan mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak nanti secara online ya, di e-filing akan juga dijelaskan tata caranya. Nanti memilih untuk dikenakan tarif umum supaya penghitungan pajaknya dari keuntungan bersihnya saja. Tapi sekali memilih dikenakan tarif umum, maka dia tidak boleh kembali ke PP 23. Jadi harus konsisten, sekali umum terus umum dan sampai dengan seterusnya. Kemudian wajib pajak yang memperoleh fasilitas 31A ataupun PP 94 tahun 2010. Ini yang tax holiday dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian wajib pajak bentuk usaha tetap gitu ya, atau CV atau firma yang dibentuk oleh WP yang memiliki keahlian khusus atau menyerahkan jasa sejenis sehubungan dengan pekerjaan bebas.
Misalnya saya pengacara gitu ya, saya mendirikan firma pengacara, maka si firma pengacara ini karena pekerjaannya sama dengan pekerjaan bebas saya, maka firmanya tersebut tidak dapat dikenai sebagai PP 23 tahun 2014. Harus menggunakan tarif umum. Karena termasuk jenis jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Pasti ada objek. Nah, apa objeknya? Yaitu penghasilan dari usaha gitu ya, entah itu usaha dagang, industri, ataupun jasa, entah itu toko, kios, los kelontong, pakaian elektronik, bengkel, dan lain sebagainya gitu ya, termasuk jualan secara online, tadi hijab online misalnya. Kemudian syarat berikutnya adalah omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Berarti kalau sudah melebihi, dia tidak boleh lagi menggunakan 0,5%. Dan penghitungan yang ketiganya, omsetnya ditotal dari seluruh gerai atau outlet, baik di pusat ataupun cabang. Rumusnya tadi sederhana, mengingatkan kembali, 0,5% dikalikan penghasilan bruto ya, omset kotor, jadi bukan atas marginnya. Jadi kalau misalkan saya jualan gamis, satu gamis itu misalnya 500.000, maka 500.000 itulah yang menjadi omsetnya. Padahal walaupun marginnya misalkan saya hanya ambil untung cuma 30.000, karena ini dihitung dari omsetnya, maka yang dihitung 500.000-nya bukan 30.000-nya. Dan sifatnya final. Artinya ketika pajaknya dibayar, selesai, tidak lagi diperhitungkan di akhir tahun. Tugasnya nanti di SPT tahunan kita hanyalah mencatat berapa sih total omsetnya, hanya mencatat saja, tidak perlu membayar kembali karena sifatnya sudah final. Nah, untuk pelunasannya sendiri ada dua cara. Kalau misalnya saya usaha sendiri, tidak bertransaksi dengan pemungut, maka nanti saya menyetorkan sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan kode 411128420 kalau saya setor sendiri. Tapi kalau misalnya saya jualan wajib pajak UMKM bertransaksi dengan bendahara gitu ya. Karena bendahara itu adalah bendahara pemerintah maksud saya. Bendahara pemerintah adalah pemotong pajak, maka si bendahara ini akan memotong pajaknya sesuai dengan ketentuan 0,5%. Walaupun atas nama saya gitu ya. Tetap dipotong oleh bendaharanya. Kodenya agak berbeda dengan kita store sendiri. Kalau bertransaksi dengan pemotong ataupun pemungut, kodenya 4128-423. Bagi wajib pajak yang saat ini belum memiliki NPWP, nah syaratnya untuk wajib pajak orang pribadi seperti yang tampak di layar, cukup menyiapkan fotokopi KTP-nya. Kalau orang asing fotokopi paspor atau kitasnya, dan surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi atau tempat usahanya. Jadi ada dua yang harus disiapkan kalau kita wajib pajaknya, wajib pajak orang pribadi dan warga negara Indonesia. Satu fotokopi KTP kita, yang kedua surat pernyataan yang bermaterai. Nah kalau kita badan, persyaratannya fotokopi KTP dari direktur atau pendirinya, baik direkturnya, komisarisnya, nanti silakan disiapkan. Lalu akta pendiriannya atau dokumen pendirian dan perubahannya atau surat pendaftaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Kemenkumham. Kalau ini kita berbicara mengenai perseroan perorangan yang tadi disampaikan oleh Mas Angga ya, karena kalau perseroan perorangan nanti dia akan mendapatkan dokumen berupa surat dari Kementerian Hukum dan HAM, dan itu nanti bisa digunakan sebagai dokumen untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak, serta surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak nih, seperti surat yang menyatakan kegiatan atau lokasi usaha dari si wajib pajak yang bersangkutan. Secara offline masih bisa, silakan langsung disampaikan ke KPP atau KP terdekat dari Bapak Ibu, dari tempat tinggal Bapak Ibu kalau WPOP, atau tempat kedudukan jika dia WP badan. Cuman kalau saat ini karena kita dari Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Nah, pendaftaran NPWP pun juga bisa didaftarkan secara online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi datang ke KPP, antri, ambil antrian, menunggu dipanggil dan lain-lain. Sekarang Bapak Ibu bisa mendaftarkannya secara online. Jadi pendaftaran NPWP saat ini bisa secara online dengan Bapak Ibu masuk ke akunnya Ditjen Pajak RI, ke akun www.pajak.go.id atau ke DJP online-nya. Jadi diketik aja di Google-nya djponline.pajak.go.id, dia akan muncul nanti pilihannya untuk pendaftaran, atau biar lebih mudahnya langsung ketik IREK saja. IREK ya. Sebentar.
nanti IREK, nanti Bapak Ibu bisa pilih untuk memilih pendaftaran di sana. Ini seperti yang tampak di layar, ini akunnya pajak.go.id. Pilih pendaftaran NPWP, nanti akan diarahkan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu klik daftar untuk membuat akun, silahkan nanti pastikan Bapak Ibu sudah menyediakan email yang aktif untuk pendaftaran akunnya. Jadi sebelum pembuatan NPWP ini Bapak Ibu harus membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya pastikan ada emailnya yang aktif, ya. Karena email aktif tersebut yang digunakan untuk pembuatan akun. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki akun, nah baru selanjutnya bisa melakukan proses pendaftaran dengan mengisi data pribadi dan mengikuti petunjuk yang disediakan, dan siapkan juga file yang sudah di-scan ya, bentuknya PDF seperti itu untuk diunggah sebagai syarat untuk mendaftarkan NPWP. Lalu nomor NPWP kita yang sudah jadi tadi akan dikirim ke email kita yang aktif yang kita gunakan untuk pendaftaran tadi. Jadi emailnya pastikan email tersebut aktif gitu. Karena nanti ada link atau kode atau notifikasi atau bahkan NPWP yang udah jadi itu dikirimnya ke email tersebut. Nah, nanti email itu dicek dan Anda akan mendapatkan bahwa NPWP-nya sudah jadi. Sesimpel itu. Jadi bisa langsung daftarnya secara online tanpa perlu antri ke KPP. POP ya. Jadi yang tadi kita bahas bahwa di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa wajib pajak orang pribadi WP UMKM yang penghasilan brutonya masih di bawah 500 juta itu tidak memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPh final UMKM-nya. Batasannya 500 juta. Nah, di contoh ini Tuan Raka sebagai wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Tebet mempunyai kegiatan usaha berupa toko baju. Nah, omset bruto sepanjang tahun 2021 adalah seperti yang tampak di layar. Nah, bagaimana perhitungan pajaknya? Jadi, Bapak Ibu, jika yang bergabung hari ini ada wajib pajak orang pribadi yang merupakan wajib pajak UMKM, punya usaha, yang perlu dilakukan setiap bulan adalah mencatat omsetnya. Bapak Ibu harus mencatat omsetnya. Kenapa? Karena nanti diakumulasikan dari bulan ke bulan. Jika seandainya di bulan berikutnya sudah melebihi 500 juta, maka selisihnya itu harus dibayar oleh Bapak Ibu PPh finalnya. Contoh, kita biar mudah dipahami, kita lihat contoh ini. Januari omset Tuan Raka ini 100 juta. Februari 50 juta, Maret 100 juta, April 150 juta, dan Mei 100 juta. Ini harus ditotalkan semuanya. Nanti ditotal oleh Tuan Raka, dicatat oleh Tuan Raka baik-baik. Di bulan keberapa omsetnya sudah melebihi 500 juta. Jika yang tampak di layar oleh Bapak Ibu, ini di bulan Juni, ya, di bulan Juni itu sudah melebihi 500 juta. Ya. Nah, batas 500 jutanya hanya sampai bulan Mei Tuan Raka ini. Di bulan Juni dia akumulasinya sudah melebihi 500 juta. Karena di bulan Juni jika kita total ke bulan Juni ini totalnya sudah 700 juta. Artinya 200 juta ini harus sudah mulai disetorkan PPh final UMKM-nya. Nah, sampai bulan Mei yang 500 juta ini masih nol yang disetorkan oleh Tuan Raka, tidak ada yang disetorkan PPh finalnya. Tetapi di bulan Juni karena omsetnya sudah melebihi 500 juta di bulan Juni ini, yang 200 juta ini sudah dihitung PPh finalnya. Dikalikan 200 juta 0,5 dikalikan 0,5% dikali 200 juta ini dapatlah 1 juta yang harus disetorkan oleh Tuan Raka ke kas negara. Bruto sekarang peredaran bruto Tuan A tahun 2021, jadi Tuan A ini mempunyai beberapa toko gitu lah ya, misalnya ya. Tokonya yang pertama ada di pasar A. Untuk peredarannya ada 1 miliar dari pasar A, 2 miliar dari pasar B, 2 miliar juga dari pasar C. Nah, untuk ketentuan di PP 23 tahun 2018 ini, peredaran bruto usaha dari Tuan A dihitung keseluruhannya. Nah, jika kita hitung, jika sudah melebihi 4,8 miliar, tentunya Tuan A di tahun 2022 tidak dapat dikenai lagi pajak penghasilan final, ya, karena peredaran brutonya keseluruhannya sudah melebihi 4,8 miliar. Pemerintah juga yang bergabung, jika seandainya kita bertransaksi dengan rekanan yang dia menyerahkan surat keterangan PP 23 tahun 2018, artinya dia memiliki fasilitas untuk dikenakan tarif PPh final 0,5%. Nah, tugas kita instansi pemerintah adalah memastikan surat keterangan yang disampaikan oleh rekanan tersebut masih berlaku.
Bagaimana caranya? Nanti ada QR code di surat keterangan tersebut bisa di-scan oleh Bapak Ibu instansi pemerintah. Nah, kita sebagai rekanan, kalau posisinya sebagai rekanan di CVAB di contoh ini harus menyerahkan surat keterangan itu ke instansi pemerintah, ke tempat kita bertransaksi. Kalau kita ya rekanan bertransaksi dengan suatu instansi pemerintah, sampaikan ke mereka bahwa kita punya surat keterangan PP 23 tahun 2018, sehingga tarifnya, pemotongannya berbeda, yaitu 0,5% disampaikan surat itu kepada instansi pemerintah, ya, ke lawan transaksi kita. Nanti instansi pemerintah akan mengecek apakah sesuai surat keterangan tersebut, apakah masih berlaku atau tidak. Jika masih berlaku, maka tentunya akan dikenakan tarif sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Untuk penyetoran oleh wajib pajak yang bersangkutan sendiri, kita hitung sendiri omset kita hitung berapa yang harus kita lapor PPh finalnya. Kode setornya KAP-nya 411128, KJS 420. Ini jangan keliru ya Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu setorkan sendiri, Bapak Ibu sudah hitung sendiri omset di bulan ini, omset saya sudah harus dikenai PPh final UMKM nih, kalikan omset di bulan itu dengan 0,5%, berapa yang harus disetor, setorlah dengan kode KJS, KAP dan KJS seperti tampak di layar. 411128, KJS-nya 420. Nah, bagaimana halnya jika bertransaksi dengan pemungut atau pemotong, misalnya dengan instansi pemerintah, nanti disetorkan dengan kode seperti ini, 41112423. Jadi beda di KJS-nya ya Bapak Ibu jika bertransaksi dengan rekanan, dengan pemotong atau pemungut, kode KJS-nya itu 423. Sedangkan jika kita yang setorkan sendiri, kodenya 420. Kemudian di DJP online ya, silakan Bapak Ibu login ke DJP online-nya, djponline.pajak.co.id, bisa juga ke helpdesk di KPP atau KP2KP-nya, atau ke Krim Pajak, atau ke atau lewat teller, bisa juga lewat SMS, bisa. Jadi kalau sekarang karena internet kita sudah dimudahkan ya, kita bisa langsung bikin kode billing via online. Langsung aja Bapak Ibu login di DJP online buat kode billing di sana. Nah, untuk pembayarannya bagaimana? Pembayarannya bisa dilakukan melalui teller di bank, bisa di mini ATM, bisa di internet banking atau mobile banking yang Bapak Ibu pegang sendiri, bisa juga ke ATM. Pajak wajib menyampaikan SPT tahunannya. SPT tahunannya itu 1770 ya, di 1770. Nah, nanti kan ada banyak lampirannya. Nah, untuk yang diisi di 1770 lampiran yang 1770 lampiran 3 itu di poin nomor 16 yang ada tulisannya penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, di baris ke-16 itu isi pada kolom dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, diisi di sana omsetnya berapa dalam 1 tahun itu. Omsetnya berapa, lalu di kolom PPh terutangnya diisi PPh yang 0,5%-nya. 71 ini contoh untuk badan ya. Kalau badan dia pakai 1771, tapi kalau untuk OP tadi pakai yang 1770 polos atau 1770. Nah, inti untuk orang pribadi, sedangkan untuk badan menggunakan 1771, nanti isiannya terkait PPh final UMKM-nya masuk ke form 1771, form yang lampiran 4-nya. Di baris ke-14 diisi penghasilan bagi WP dengan peredaran bruto tertentu. Lalu kolom dasar pengenaan pajaknya atau penghasilan brutonya diisi omset setahunnya dari badan tersebut. Lalu di kolom PPh terutang diisi PPh 0,5%-nya. Lalu dilanjutkan form 17711, 1771 induk itu. Dilanjutkan sampai ke induknya. Nah, seluruh lampiran dan induk wajib diisi sesuai data yang ada. Jadi dilengkapi semuanya oleh Bapak Ibu pada saat mengisikan SPT 1771 ini. Nah, surat keterangannya itu bagaimana cara mendapatkannya? Itu timbul pertanyaannya ya. Nah, cara mendapatkannya itu bisa secara offline, Bapak Ibu datang ke kantor pajak. Namun untuk saat ini sudah dimudahkan, Bapak Ibu tinggal masuk ke laman DJP online tadi. Bapak Ibu masuk ke laman DJP online, tentunya Bapak Ibu sudah memiliki akun di sini. Di akun DJP online ini Bapak Ibu sudah memiliki akun. Jika belum memiliki akun, jika kita sebagai WP
baru, belum memiliki akun di DJP Online, yang harus Bapak Ibu urus selanjutnya adalah EVIN-nya. Kenapa? Karena kalau EVIN-nya tidak ada, kita tidak bisa membuat akun DJP Online-nya. Jadi kalau posisinya misal saya baru mendaftar sebagai wajib pajak dan saya baru memperoleh NPWP, saya sebagai WP UMKM ceritanya ya, saya punya CV dan omset saya masih di bawah 4,8 miliar dan saya ingin memanfaatkan fasilitas PP 23 tahun 2018 ini, saya butuh surat keterangan tadi, saya mengajukan permohonan EVIN dulu ke KPP saya. Setelah saya memperoleh EVIN, lalu saya akan membuat akun di DJP Online ini, ya. Jadi kuncinya EVIN. Kalau kita WP baru belum memiliki EVIN, silahkan diminta EVIN-nya ke KPP terdaftarnya. Setelah punya EVIN, silahkan buat akun di sini, di laman DJP Online ini. Nah, setelah punya akun, sudah login di laman DJP Online, lalu nanti muncul nih menunya di bagian atas, ada informasi, ada profil, ada bayar, ada lapor, dan ada layanan. Bapak Ibu klik yang layanan saja. Setelah klik layanan, pilih KSWP ya, pilihnya KSWP. Setelah muncul nanti ada pilihannya. Ini akan banyak pilihannya muncul di sini. Bapak Ibu pilihlah surat keterangan PP 23 ya. Jadi pilihnya itu surat keterangan PP 23. Nanti diklik dan sistem akan otomatis membaca apakah Bapak Ibu dapat diterbitkan surat keterangan PP 23 tahun 2018 atau tidak. Jadi sistem akan otomatis membacanya. Jika Bapak Ibu memang layak untuk mendapat surat keterangan PP 23, jadi memenuhi ketentuan dan syaratnya memenuhi, ketentuannya memenuhi, maka sistem akan menerbitkan surat keterangan PP 23 itu. Nanti silahkan di-download, silahkan nanti diserahkan ke instansi pemerintah di mana Bapak Ibu bertransaksi dengan mereka. Jadi instansi pemerintah memintanya surat keterangan, mana surat keterangan PP 23 tahun 2018-nya, serahkanlah surat tersebut. Nah, itulah tata cara untuk memperoleh surat keterangan PP 23 tahun 2018. Kita coba masuk nih Mbak Ami ke pertanyaan yang pertama dari Mas Zahran Hakim. Oke. Beliau bertanya, apakah UMKM jika bertransaksi kepada bendahara pemerintah, apakah tetap dipotong 1,5% atau tetap harus bayar sendiri sebesar 0,5%? Ataukah salah satunya aja? Oke, saya coba izin ya, jawab ya. Pertama, dari si wajib pajak UMKM ini, pastikan apakah memiliki surat keterangan PP 23 tahun 2018 atau belum. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ami gimana cara mendaftarkannya di KSWP untuk mendapatkan surat keterangan PP 23 tahun 2018. Nah, jika sudah memiliki surat tersebut, ketika bertransaksi dengan instansi pemerintah gitu ya, maka setelah menyerahkan surat keterangan tersebut, instansi pemerintah yang bersangkutan akan memotong PPh final UMKM sebesar 0,5%. Siapa yang memotong? Bendaharanya. Siapa yang membuat kode billing? Bendaharanya, gitu ya. Kadangkala suka ada inisiatif nih, aduh bendaharanya susah dibikin sendiri. Sebaiknya kembalikan lagi ke siapa yang wajib membuat bukti potong ataupun kode billingnya. Jadi si bendaharanya sebenarnya itu 0,5% nilainya. Pastikan kode setornya 411128423 ya, atas nama wajib pajak UMKM yang bersangkutan. Nah, bicara masalah aplikasi Basara Bukti Potong, sekarang seluruh instansi pemerintah itu wajib membuat bukti potong melalui aplikasi eBupot instansi pemerintah. Nah, bagi teman-teman UMKM yang bertransaksi dengan instansi pemerintah, pastikan selain dipotong 0,5%, dapat SSP-nya, pastikan dapat juga bukti potongnya dari aplikasi eBupot unifikasi instansi pemerintahnya. Kalau belum menerima, silahkan hubungi bendaharanya untuk diterbitkan bukti potong PP 23-nya ya. Itu kalau memiliki surat keterangan tadi PP 23 tahun 2018. Bagaimana jika tidak memiliki surat keterangan? Maka nanti si bendahara akan memotong sesuai dengan tarif umumnya. Kalau bicara barang berarti kan 1,5%. Kalau bicara jasa berarti nanti kan 2%. Seperti itu ya.
jika kita WPOP UMKM yang mana tadi saya sampaikan ya bahwa ada batasan hingga 500 juta, di bawah 500 juta itu kita tidak menyetorkan lagi PPh final UMKM-nya. Nah, lalu pelaporannya bagaimana? Dan tadi OP itu kan hanya dapat memanfaatkan selama 7 tahun. Bagaimana setelah itu? Nah, itu saya rangkum pertanyaan Pak Antonius ya. Baik, pertanyaan pertamanya, pelaporannya bagaimana? Untuk wajib pajak orang pribadi, ingat untuk wajib pajak orang pribadi saja yang bisa memanfaatkan tadi yang batasan hingga 500 juta tidak menyetorkan PPh final UMKM-nya setelah lewat 500 juta baru disetorkan, itu hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi ya. WPOP UMKM hanya berlaku untuk orang pribadi. Nah, bagaimana pelaporannya? Pelaporannya nanti di akhir tahun pajak, Bapak Ibu silakan melaporkan SPT tahunannya, layaknya melaporkan SPT tahunan seperti biasa. Pilih formulirnya 1770 untuk orang pribadi seperti tadi yang tampak di layar saya sampaikan. Jadi pelaporannya setiap tahun harus dilaporkan oleh Bapak Ibu ya. Jadi sebagai wajib pajak OP yang memanfaatkan PP 23 tahun 2018 serta tadi juga memperoleh fasilitas lain seperti ada batasan hingga 500 juta, setelah 500 juta baru setor, itu nanti dilaporkan di akhir tahun pajak Bapak Ibu. Dengan cara bagaimana? Dicatat baik-baik setiap bulan omsetnya berapa. Ya, dicatat setiap bulan baik-baik omsetnya berapa. Yang terutang PPh finalnya itu mulai di bulan apa. Kenapa? Agar nanti pada saat pelaporan SPT tahunannya hal tersebut perhitungannya benar dan dokumen yang pencatatannya itu bisa disampaikan ke DJP seperti itu. Nah, lalu setelah 7 tahun bagaimana? Nah, setelah 7 tahun, jika seandainya untuk wajib pajak orang pribadi, setelah 7 tahun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar katakanlah gitu ya. Artinya dia masih, kalau dari nilai omset harusnya dia masih bisa menggunakan PP 23. Namun di ketentuan PP 23 ada batasan bahwa orang pribadi batasnya hanya 7 tahun. Setelah berakhirnya 7 tahun tersebut, tarifnya bagaimana? Tarifnya kembali ke tarif pasal 17. Jadi nanti tarifnya menggunakan tarif normalnya, ketentuan umum yang berlaku. Apa yang dimaksud perseroan perorangan terkait perpajakan gitu ya. Ini tadi sudah kita bahas di awal bahwa perseroan perorangan dianggap sebagai badan, berarti perlakuan pajaknya sama seperti badan. Dalam konteks PP 23 berarti jangka waktunya adalah 3 tahun untuk menggunakan fasilitas tarif 0,5%. Kenapa dinamakan fasilitas? Karena ini pilihan ya Bapak dan Ibu. Yang namanya fasilitas boleh dimanfaatkan, boleh tidak. Kenapa harus ada pilihan gitu ya? Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Rina Novalia. Intinya di pertanyaan Mbak Rina ini, dia itu ada potongan penjualan. Intinya di situ ada harga pokok penjualan, ada biaya administrasi, biaya operasional gitu ya. Sedangkan kalau bicara PP 23 kan itu dari omset kotor, tidak memperhitungkan komponen-komponen biaya. Nah, karena fasilitas PP 23 itu yang ditawarkan adalah kemudahan penghitungan, 0,5% dikalikan omset kotornya, kalau itu dirasakan menurut Mbak Rina dan teman-teman, wah ini nggak menguntungkan bagi saya jualan gamis itu tipis banget gitu untungnya, kalaupun saya dihitung 0,5 masih rugi saya. Makanya yang namanya fasilitas boleh dimanfaatkan, boleh tidak. Silahkan memilih menggunakan tarif umum. Kalau misalkan defaultnya PP 23, maka nanti di aplikasi DJP online ada di IKSPP ya, permohonan untuk memilih menggunakan tarif umum. Maka nanti penghitungan pajaknya akan dikenakan dari keuntungan bersihnya saja setelah dikurangi beban biaya-biaya. Kalau rugi ya pasti nggak ada pajaknya gitu ya. Dan ketika sudah selesai nih, 3 tahun, 4 tahun, atau 7 tahun, saya harus gimana? Gitu kan ya intinya. Katanya tadi berkali-kali disampaikan harus tarif umum. Seperti apa tarif umum itu? Nah, saya coba izin share screen ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan gambaran buat Bapak Ibu yang sudah melewati jangka waktu 3, 4, atau 7 tahunnya. Sudah terlihat, Mami? Sudah. Oke ya. Nah, jadi kalau kita berbicara orang pribadi ya, saya highlight kita berbicara orang pribadi pengusaha tertentu yang jualan misalnya jualan gamis, jualan baju dan lain sebagainya. Secara garis besar kalau kita bicara regulasi perpajakan khususnya terkait metode penghitungan bagi orang pribadi pengusaha tertentu, ada 2 metode.
Pertama, bagi mereka yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar setahun, maka setelah omsetnya lebih dari 4,8 miliar, dia wajib menggunakan pembukuan. Defaultnya itu wajib menggunakan pembukuan. Dikenakan tarif umum pasal 17 gitu ya. Nah, sedangkan jika omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, 4,8 miliar setahun, maka bagi orang pribadi pengusaha tertentu seperti yang jualan gamis, jualan kain di Tanah Abang, batik dan lain sebagainya, defaultnya adalah PP 23 tahun 2018 yang 0,5% gitu ya. Di mana ada threshold bayarnya kalau sudah lewat 500 juta. Tapi ada pertanyaan tadi, Pak, saya ada biaya produksi, Pak. Saya ada biaya ongkos kirim, ada biaya gaji pegawai. Kalau saya dikenakan dari omset totalnya, ya memang omsetnya besar, tapi margin saya tipis gitu. Gimana, Pak? Nah, maka secara ketentuan pada dasarnya ada 2 aturan lagi selain PP 23. Untuk orang pribadi pengusaha tertentu yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, kalau belum siap metode pembukuan yang berarti membuat laporan raca, laba rugi gitu ya, arus kas dan lain sebagainya, dia boleh menggunakan metode pencatatan dengan menggunakan norma penghitungan neto. Di mana untuk menghitung penghasilan netonya itu dari norma ataupun dari persentase yang sudah diatur dalam Per 17 tahun 2018. Contoh ya, biar lebih jelas simulasinya. Ini PP 23 tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ami. Ngitung pajaknya 0,5% dari omset kotornya. Nah, kita coba bandingkan dengan yang norma. Ini kita bicara orang pribadi. Tadi dihitung, penghitungan bersihnya adalah dari penghasilan neto. Nah, untuk neto ini kita lihat dari Per 17 tahun 2018. Misalnya terkait dengan penjualan barang gitu. Netonya berapa sih? Misalnya 30%. Maka untuk menghitung penghasilan netonya 30% dikalikan total omsetnya 1.250.000 misalnya contohnya ya. Nanti dikurangkan dengan yang namanya, karena kita bicara orang pribadi, penghasilan tidak kena pajak ya. Sama lah seperti pegawai, ada yang 54 juta, kemudian tambahan 4,5 juta untuk setiap tanggungan keluarganya. Misalnya ini contohnya 72 juta. Ketemulah penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang akan dikenakan tarif pajak berlapis sesuai dengan pasal 17 yang 5%, 15%, 25%, 30% dan yang terbaru adalah 35%-nya. Maka nanti penghitungan PPh-nya ini sudah masuk ke tarif umum ya. Sesuai dengan tarif pasal 17-nya, seperti itu. Nah, kalau metode pembukuan bagaimana? Nah, kalau metode pembukuan harapannya sebenarnya kantor pajak semua bergeraknya ke arah pembukuan ya, di mana dia bisa membuat laporan berapa sih penjualan kotornya, berapa sih harga pokok produksinya gitu ya, harga pokok penjualannya, kemudian beban-beban usahanya, beban listrik, administrasi, telepon dan lain sebagainya, beban karyawan gitu ya. Misalnya ketemu laba bersihnya 125 juta. Kalau bicara orang pribadi, maka nanti akan dikurangkan dulu seperti biasa PTKP, penghasilan kena pajak, kemudian nanti dihitung dengan pasal 17-nya berlapis. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi perpajakan memang secara penghitungan agak lebih kompleks dibandingkan 0,5%, tapi cocok bagi kawan-kawan yang biasa berjualan dengan margin yang tipis. Yang penting volumenya penjualannya antara untungnya sedikit gak apa-apa, yang penting volumenya banyak. Nah, ini bisa menggunakan metode pembukuan. Saya rasa sekarang dengan adanya undang-undang kartu prakerja gitu ya, kemudian YouTube, sangat mudah lah bagi UMKM untuk melakukan pembukuan. Tinggal masalah kemauan saja kalau. Nah, itu kalau bicara penghitungan. Nah, bagaimana pembayarannya? Tadi kan kalau UMKM PP 23 kan 0,5% dari omset dan sifatnya final. Artinya ketika dibayar selesai tugas pembayaran pajaknya. Cukup lapor di SPT tahunan sebagai lampiran berapa sih total yang sudah dibayar selama 1 tahun tersebut. Nah, kalau kembali ke tarif umum gitu ya, ketika kita bicara orang pribadi pengusaha tertentu yang memilih untuk melakukan pencatatan yang menggunakan norma penghitungan neto tadi, maka setiap bulan dia harus membayar sebesar 0,75% dikalikan omset kotornya. Loh, kok lebih gede, Pak? Perhatikan sifatnya.
Di sini sifatnya tidak final, sedangkan PP23 final. Artinya, misalnya ketika 0,75% ini dibayar setiap bulan, pembayaran tersebut akan diperhitungkan di akhir tahun sebagai kredit pajak karena sifatnya tidak final. Nanti setelah dihitung-hitung penjualan setahun berapa, yang sudah di store 0,75%-nya per bulan berapa, kalau dikalkulasikan ternyata menjadi lebih bayar, maka bisa meminta restitusi ataupun pengembalian ke kantor pajak karena sifatnya tidak final. Itu kalau menggunakan metode pencatatan. Bagaimana dengan pembukuan? Nah, kalau pembukuan untuk menghitung setoran bulanannya itu dihitung dari omset tahun lalu dikurang PPh terutang tahun lalu dikurangin dengan kredit pajaknya. Misalnya sudah dipotong PPh pasal 22 atau pasal 23. Nah, ini kan kredit pajak tuh. Nanti setelah PPh terutang dikurangi kredit pajak ini ketahuan dibagi 12, maka itulah yang menjadi angsuran setiap bulan bagi wajib pajak yang sudah dikenakan tarif umum. Apa tagline pajakin? Nah, yang sering gabung di pajakin nih pasti tahu nih. Silahkan dijawab sesuai yang tampil di layar handphone Bapak Ibu. Pertanyaannya muncul di Zoom-nya, silahkan jawabannya sesuaikan dengan yang ada tombol-tombol yang muncul warna-warni di layar Bapak Ibu. Nah, ini yang sering bergabung pasti tahu nih. Nah, solusi pajak dalam genggaman ada 68 yang betul. Lanjut. Kita lihat. Nah, Bapak Alexis Kurniawan di podium pertama saat ini. Kita lanjut karena bisa aja nih berubah sampai akhir nanti. Penghitungan pajak UMKM adalah 0,5% dikalikan jumlah bruto. Betul atau salah? Ini true or false aja nih. Benar atau salah pernyataan tersebut? Ya. Oh, ada 229 orang yang menjawab betul. Benar sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi kita lihat dulu yang menduduki podium pertama apa bergeser ke Mbak Fani. Nah, kita lanjutkan. Wajib pajak dapat menggunakan menu titik-titik untuk melakukan pembayaran pajak. Menu apakah itu untuk melakukan pembayaran pajak? Untuk membuat kode billingnya nih maksudnya ya. Pembuatan kode billingnya di mana? Udah saya jawab kuncinya. Kuncinya tadi udah saya jawab tuh. Oke, e-billing 183 orang betul. Kita lihat siapa di podium pertama. Oke, masih diduduki oleh Mbak Fani. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat, true or false? Akun Ditjen Pajak RI mempunyai acara Instagram Live setiap Kamis pukul 3 sore yang bernama Tax Live. True or false? Betul atau salah? Ayo. Jadi setiap hari Kamis pukul 3 sore ada Tax Live dari Ditjen Pajak RI. Silahkan dipantengin, akan banyak informasi-informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jadi setiap hari Kamis jam 3 sore. Ya, benar sekali, namanya Tax Live. Jadi tiap hari Kamis pukul 3 sore ada Tax Live menemani Bapak Ibu. Silahkan bergabung di Instagramnya Ditjen Pajak RI. Kita lanjutkan, siapa di podium pertama saat ini? Masih Mbak Fani. Lanjut pertanyaan yang ke-5. True or false lagi? PT Perorangan, yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan. Betul atau salah? Usaha mikro dan kecil. Betul. 212 menjawab betul. Nah, kita lihat apakah podiumnya bergeser lagi. Oke, bergeser. Ini selanjutnya Nazara namanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke-6. Nah, di bawah ini merupakan sarana saluran informasi Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dihubungi
wajib pajak kecuali. Nah, Twitter @ring_pajak, bisa juga telepon 1500002 atau live chat atau IG, mana yang tidak betul, kecualinya yang mana. Ada 121 yang menjawab 1500002, yang benar adalah 1500200. Kita lanjutkan. Masih Nazara, pertanyaan terakhir. Nah, ini penentu nih. Siap-siap, pertanyaan terakhir kita. True or false? Nama Wakil Menteri Keuangan sekarang adalah Profesor Suhasil Nazara. Betul atau tidak? Ini namanya bisa sama ya. True. 147 orang menjawab betul. Nah, penentu di pertanyaan ke-7 udah sebagai penentu nih. Mari kita lihat siapa yang podium 1, 2, dan 3-nya. Jadi hari ini ada 3 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari Pajakin. Yang ketiga ada Mbak Ibu Emma, ada Mas Ganteng yang nomor 2. Nomor 1 ada siapa? Sama lagi nama Nazara. Bapak Ibu yang beruntung, selamat. Nanti dapat hadiah dari Pajakin. Silahkan Mbak Caca, tim dari Pajakin untuk meng-capture. Silahkan nanti dihubungi Bapak Ibu yang beruntung ini. Baik, itu pemenang games kita pada kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita dengarkan closing statement-nya dari Pajakin. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Arif Pajakin. Jadi ada 2 Pak Arif tadi, ada Pak Arif DJP, ada Pak Arif Pajakin. Kepada Pak Arif Pajakin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ami. Luar biasa sekali tadi, saya mengikuti dari awal sampai akhir. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul sampai tidak semuanya mampu ini ya, karena waktunya memang kita terbatas juga. Jadi tadi Mas Angga akan mencoba untuk menyelesaikan menjawab melalui live chat ya, melalui chatting ya. Mudah-mudahan bisa terjawab semua. Dan tadi juga sudah disampaikan kalau misalkan ada yang masih belum puas atau masih ada pertanyaan, bisa melalui chat tadi atau juga bisa melalui konsultasi online di Pajakin tentu saja. Dan juga setiap materi dari setiap kegiatan kita juga buat resume, semacam resume, kemudian kita post di Instagram Pajakin. Jadi di situ juga ada mengenai agenda kegiatan kita, baik sifatnya kegiatan Pajakin secara internal dan juga kegiatan seperti pada siang hari ini yang bersama dengan DJP, kegiatan webinar edukasi perpajakan. Jadi yang belum follow bisa segera follow, dan juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi Pajakin. Terima kasih sekali lagi kepada tim DJP, dalam hal ini Mas Angga, Mbak Emi, dan juga tadi Pak Arif yang sudah sempat bergabung juga di awal. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dan bersinergi, memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak, kepada pajakainer, kepada masyarakat secara umum. Dan memang edukasi ini investasi jangka panjang sifatnya, lain dengan penegakan hukum, tapi yakinlah bahwa upaya-upaya kita tidak ada yang sia-sia, dan pasti saya yakin dengan ini contoh hari ini ada 600 lebih tadi, ketika kita bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mereka, kepada para audien, pada para pajakainer dengan lebih baik mengenai dalam melakukan kewajiban perpajakannya, tentu itu akan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan juga tentu terhadap penerimaan dari DJP, dari target penerimaan DJP. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bersama juga bahwa tahun ini juga nanti DJP mampu mencapai target penerimaan yang diamanahkan dalam APBN.
Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, dan waktu kurang lebih 2 jam ini tadi juga kita mendapatkan manfaat dan juga bisa menjadi bekal pada kita dalam melaksanakan pekerjaan dan juga kegiatan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.